Oke, sambil menunggu slide, siapa yang datang kemarin dapat email dari saya? Lumayan juga ya. Tadi katanya 200 orang ya, sekitar 200 orang ya. Oke, kayaknya materi saya tadi udah dibahas 2 kali ya, udah dibahas oleh Coach Cynthia. Kayaknya udah hampir habis nih. Oke, saya cepat aja. Jadi saya punya banyak sekali website. Ada Ultimate Nutrition, ada Sportindo, ada Dunia Fitness, Talent Shop, PRTC, Startup Business, Supplier ID yang baru. Kemudian ada digitalmarketer.id, itu yang paling baru. Nah, sebenarnya kalau kita di sini membahas mengenai digital marketing atau e-commerce, produk itu paling nggak penting sebenarnya. Produk itu paling nggak penting. Jadi strateginya adalah untuk meningkatkan omset. Itu tadi sudah dibahas sebenarnya. Yang pertama adalah traffic. Ini nanti saya jelaskan lebih detail ya. Yang pertama adalah naikin traffic. Kemudian yang kedua adalah LTV atau lifetime customer value. Tadi juga sudah dibahas. Habis di materi saya. Ningkatin LTV ada 2 cara, yaitu meningkatkan frekuensi dan meningkatkan volume. Frekuensi, contohnya tadi adalah pet shop. Saya nggak mau pakai pet shop juga deh, nanti saya ganti misalkan nih wedding photographer. Kalau wedding photographer, kliennya pengennya married sekali atau 2 kali? Berarti sekali married, abis itu nggak kerja lagi kan, harus cari customer baru. Jadi, bagaimana cara meningkatkan frekuensi? Dia harus menawarkan sesuatu yang baru. Misalkan honeymoon, sweet escape, foto kehamilan, foto anak. Jadi nambah terus di situ frekuensinya. Volumenya mungkin dalam bentuk figura, mungkin dalam bentuk album, macam-macam. Itu untuk meningkatkan volume. Nah, yang ketiga, terakhir baru meningkatkan harga. Jadi kalau mau meningkatkan harga, saya punya teknik yang namanya news checker. News checker. Itu kemarin saya sempat menjual properti 10 miliar dalam semalam cuma pakai email blast. Jadi news checker itu ada berita di koran, Jokowi mau naikin BBM. Udah difoto aja di email blast. Ngomongnya simpel. Kalau BBM naik, uang Anda nilainya turun. Right? Kalau nilainya turun, berarti Anda kalau ingin uang Anda tidak turun nilainya, Anda harus meletakkan uang itu di tempat di mana ketika BBM naik, uang Anda ikut naik. Di mana? Selesai, datang 300 orang semua closing 10 miliar semalam. Jadi itu namanya news checker. Oke, kita akan membahas mengenai sistem. Jadi marketing, kalau Anda selama ini teman-teman Anda berbicara mengenai SEO, mengenai Facebook Ads dan sebagainya, itu cuma ngomongin ini, cuma di ujung. Ada teman kemarin ngomong, saya pakai iklan sehari 1 juta Facebook Ads, omset saya sekian juta. Saya naikin jadi 2 juta sampai 3 juta, tetapi kok nggak naik-naik ya omset saya. Problemnya adalah dia cuma di sini aja. Harusnya ini diurusin semua. Diurusin semua. Sekarang bayangin aja kalau Anda cuma jualan langsung, Anda jualan langsung, itu berarti Anda di sini bayar iklan. Ini e-commerce besar-besar yang terjadi seperti itu. Anda bayar iklan untuk mendapatkan sales. Bener kan? Berarti tiap sales yang terjadi, marginnya langsung dipotong oleh iklan. Nah itu jadi problem, karena nggak semua orang yang lihat iklan Anda akan beli. Jadi problem lagi gitu kan, itu kesini gitu. Sama juga ketika Anda PDKT gitu. Cewek nih ya, ditanyain, sebutin sih 5 kriteria cowok idamanmu. Jujur, tanggung jawab, cinta orang tua, rajin berdoa, rajin bekerja. Beneran loh, bener gak sih? Mau nggak? Mau kan kalau dapat 5 ini? Sekarang tanya cowok di sebelah itu, yang nggak cocok sama 5 ini siapa? Semua? Oke? Rajin bekerja? Rajin berdoa? Yang single mau nggak mas sebelahnya? Itu kalau kayak begini ya, itu kalau lompat. Jadi kalau jualan langsung di Facebook kayak begitu gitu. Ini produk saya segini harganya sekian. Tetapi Anda harus melewati sesuatu yang disebut dating, pacaran dulu. Gitu. Jadi dalam digital marketing sebenarnya nggak ada yang namanya kekurangan traffic. Selalu kita ngobrolin tentang kekurangan traffic. Kalau Anda butuh traffic, Anda pergi ke tempat traffic dan Anda beli traffic itu. Udah selesai gitu aja. Siapa yang bilang bisnis yang kekurangan traffic? Saya punya supplier.id. Supplier.id itu membership program, jadi B2B. Jadi kita melayanin online shop.
kita mengadakan barang untuk online shop. Cuman untuk daftar, ya proses ini ya, cuman untuk daftar, member harus membayar Rp100.000. Karena apa? Kita nggak mau semua orang lihat harga modal kan, harga kulakan gitu, kita nggak mau semua orang tahu. So yang kita lakukan adalah memberikan sedikit barrier di depan, 100.000, supaya orang yang cuma maunya nanya doang, itu ya udah, bukan target market. Tetapi dengan teknik itu, Anda bayangkan, kita mengeluarkan budget iklan di Facebook satu hari itu cuma 130.000 waktu itu 130.000 sehari. Berapa orang yang join? 17 sampai 25 per hari. Yang artinya setiap saya mengeluarkan uang untuk beli traffic, saya dapat uang langsung 2 juta, 2,5 juta setiap hari. Langsung, belum beli loh ya. Itu baru join. Yang hari ini terpaksa iklannya harus kita stop karena barangnya udah habis. Barang kita terlalu mepet. Jadi dengan sebuah sales funnel yang tepat, itu Anda bisa mendapatkan profit hanya dari traffic aja. Jadi nggak ngeluarin duit untuk traffic, Anda langsung dapat duit dari traffic. Itu kalau Anda benar bermainnya. Kemudian kalau Anda lihat e-commerce besar, Anda mengeluarkan uang baru dapat customer. Kalau saya di sini di Supaya.id, ujungnya bayar, udah dapat uang lagi, habis itu di belakangnya sales dan upsell-nya dia akan belanja terus belanja karena kita mengumpulkan database. Jadi di saya priority asset tadi sudah disebutin juga email list. Saya mempunyai email hampir 250.000 itu email list. Salah satu trik tercepat kemarin saya dapat email list itu adalah saya partneran dengan Yahoo Indonesia. Jadi dengan Yahoo Indonesia saya partneran, pasang artikel di sana. Jadi kalau ditanya teman-teman bayar nggak pasang di Yahoo? Nggak bayar, mereka butuh artikel. Karena apa? Bisnis modelnya berbeda. Bisnis model mereka adalah kalau ada orang ngebaca artikel, mereka dapat duit dari iklan. Jadi kalau dapat artikel, ya udah mereka malah seneng gitu. Nah, saya minta ada link di sana. Linknya nggak mau saya kalau ditaruh di logo. Siapa sih ngetik logo, ya kan? Nggak ada yang ngetik logo gitu. Jadi linknya di dalam, di tengah-tengah artikel. Jadi kalau artikel untuk menurunkan perut buncit, langsung dikasih artikel bagaimana mengecilkan pipi tembem misalkan. Diklik kan? Pasti diklik. Itu mau baca artikelnya, saya kasih pop-up. Masukkan dulu dong nama atau email, kalau enggak nunggu 15 detik atau 20 detik ya. Kurang lebih seperti itu. Dan waktu itu saya mendapatkan 1.500 email gratis setiap hari. Jadi nggak pakai biaya. Kemudian BB Messenger itu di Indonesia aja ya. Kalau di luar negeri kayaknya nggak ada. Di Indonesia BBM itu masih oke. Jadi Anda bisa menggunakan iklan untuk menaikkan BBM, kemudian di broadcast. Di sini ada yang main e-commerce, ada yang jualan lewat BBM. Nggak ada yang jualan lewat BBM ya? Online shop? Nggak ada di sini? Cuma satu. Kalau gitu nggak jadi saya share triknya nih. Oke, singkat aja. Buat yang jualan lewat online shop lewat BBM, Anda kan suka ambil status kan? Iya. Nah, kalau sekarang ianya banyak nih. Ambil status suka kan ya? Biar dilihat orang lain dikomenin gitu kan. Berapa kali sehari Anda mengambil status? Kalau ingat, bayangin kalau ambil statusnya 5 menit sekali, mau nggak? Ganggu ya, yang nonton ganggu. Kalau yang jualan mau nggak ambil statusnya 5 menit sekali, tapi otomatis loh. Caranya gini, aktifkan listen to song A, oke? Anda buat lagu kosongan 5 menitan, judulnya diganti produk A diskon 20%. Jadi nanti nyalain terus, akan muncul di klien Anda, listen to produk A diskon 50%. Bentar lagi produk B diskon 20%. Muter terus, tergantung jumlah produk Anda. Oke, itu bisa dipakai, tapi tancapin ke charger ya. Kemudian berikutnya, SMS. SMS ini kalau barang murah, beberapa teman suka pakai SMS karena alasannya mereka klien Anda, customer Anda, nggak banyak nanya. Karena kalau nanya juga bayar gitu. Jadi mereka nggak mau bayar kayaknya, jadi langsung closing atau ngilang gitu. Kemudian pixel audience ini yang baru, ini akan saya bahas di sini. Pixel audience yang baru. Nah, kalau tadi disuruh ngumpulin email, itu kan biasanya seperti ini nih. Kita banyakin traffic, entah itu pakai Facebook Ads, SEO, whatever lah, Google AdWords, opt-in. Tahu ya opt-in ya? Minta nama dan email, itu namanya opt-in. Baru kita follow up.
Ini cara yang lama tadi, cara yang kuno sebenarnya, original traffic flow. Kenapa? Karena ini sama aja. Anda nggak kenal loh sama trafficnya nggak kenal Anda. Tahu-tahu disuruh masukin nama dan email, ya kan? Sama dengan dikenalin cewek, cowok, habis itu disuruh langsung married. Mau nggak? Nggak mau, padahal oke pun juga nggak mau gitu. So yang terbaru sebenarnya adalah kita perlu dating dulu seperti ini. Jadi misalkan gini ya, misalkan saya ingin di supplier.id ini ada jebakan kecoa. Jebakan kecoa ya, jebakan kecoa. Kalau misalnya Anda langsung disodorin barang, ini loh yang namanya jebakan kecoa. Ini Anda ngapain ya jebakan kecoa? Injak aja selesai. Ya kan? Tetapi strategi ini dari traffic Anda iklanin ke sebuah konten yang isinya adalah Anda kasih sendiri di sini lewat Wikipedia ya, bahwa kecoa membunuh banyak orang, menyebabkan banyak penyakit lebih banyak daripada peluru membunuh orang. Karena apa? Kecoa membawa disentri dan sebagainya. Gimana disentri? Cari statistiknya. Wikipedia ada, membunuh lebih banyak orang. Sekarang kalau di rumah Anda banyak kecoa dan ada anak kecil, gimana perasaan Anda bahwa ada pembunuh di rumah Anda? Oke? Begitu kena begini, ini dikasih pixel. Jadi kalau di Facebook ada namanya pixel audience, dikasih pixel. Nanti Anda nyuruh dia opt-in. Ingat ya, jangan langsung jualan. Kalau jualan, habis dia beli, ngabur. Atau kalau dia nggak jadi beli, ngabur. Jadi suruh tetap daftar karena kita butuh email. Jadi setelah dapat pixel tadi, itu kayak dikasih tanda gitu ya. Orang itu dikasih tanda. Kita ngiklan hanya ke orang itu. Kita ngiklan hanya ke orang itu. Supaya mau opt-in gimana? Diskon 20% hanya kalau Anda mendaftar. Jadi Anda bisa dapatkan kupon diskon setelah Anda memasukkan nama dan email Anda. Caranya seperti itu. Nah nanti yang beli siapa sih? Pasti ya golongan ibu-ibu lah. Kan ini artikel tentang bahaya kecoa terhadap anak-anak. Yang beli pasti ibu-ibu dong. Kalau ibu-ibu berarti kita bisa nawarin yang lain. Kalau dia punya anak kecil, kita bisa nawarin barang-barang anak kecil, baju anak kecil, mainan anak kecil. Upsell Anda jalan langsung kan di sini. Gitu. Nanti di artikel, di opt-in, di artikel Anda bisa tembak dia dengan sebuah artikel, misalkan tentang bagaimana mengatur atau gini deh, bagaimana memasak yang sehat untuk keluarga gitu. Kalau sampai dia ngeklik itu, berarti dia butuh pengetahuan tentang masak sehat untuk keluarga, benar kan? Ngeklik itu dia akan datang ke sebuah website. Sebuah website kasih pixel audience yang lain, bahwa orang ini itu senang memasak sehat. Tawarin buku resep, Anda langsung jualan buku resep. Anda jualan makanan organik misalkan, Anda jual minyak goreng sehat misalkan. Terus diputar seperti itu. Jadi itu caranya untuk meningkatin omset Anda. Jadi Anda bisa mensegmenkan audience berdasarkan interest mereka. Tembak aja terus. Jadi nanti di pixel audience di Facebook itu gratis. Anda bisa punya database. Oh orang ini suka ngebaca artikel A. Oh orang ini suka ngebaca artikel B. Itu kategori-kategori. Jadi kalau misalkan saya punya website skin.co.id, saya bisa mensegmenkan orang itu berdasarkan, oh ini mukanya jerawat nih, jerawatan berminyak. Karena kalau dikasih artikel itu dia selalu ngeklik. Tapi kalau dikasih artikel perawatan untuk kulit kering, dia nggak pernah ngeklik. Ya karena mereka nggak ke situ gitu kan. Jadi Anda bisa mensegmenkan sehingga akhirnya follow up Anda akan lebih bagus di situ. Kemudian baca, the world doesn't need new online shop. Jadi kalau Anda bikin online shop doang, orang itu udah nggak butuh lagi ya yang namanya online shop, udah banyak gitu. Otak kita itu bukan tempat menyimpan sebenarnya. Jadi nggak bakal mengingat-ingat online shop Anda. Itu udah pasti. Apalagi bangun tidur tahu-tahu, oh saya mau beli di toko A. Itu nggak ada ceritanya seperti itu. Jadi orang itu perlu diingatkan tentang produk Anda. Itu pentingnya di sini. Makanya Anda harus mengingatkan dengan yang namanya media. Jadi harus digabungkan. Media adalah konten. Jadi Anda harus create story dengan mereka. Ya kayak tadi, ada email, kemudian Anda blast dengan cerita. Anda blast dengan sebuah konten yang relevan. Kemarin saya nge-posting ini di tempat saya, di Facebook. Jadi dengan sebuah story seperti ini,
Like saya 157.000 ini di page personal di Denny Santoso. Kita mendapatkan reach 351.000 waktu ini diambil. Jadi reach-nya malah naik banget. Kita di-share 1.339 kali, dikomenin 218 kali. Dan enaknya kalau nge-share sekarang, nge-share video, itu bisa dikasih call to action. Call to action apa? Ini kalau di-play di mobile, itu di atas ini ada keluar tulisan sign up. Jadi saya nyuruh mereka untuk sign up ke email saya. Itu bisa dikasih begitu. Kalau lewat desktop, kalau ini diklik play sampai selesai, itu baru di akhir dikasih. Ini loh, silakan sign up. Itu ada di situ. Dan kalau Anda sekarang suka nge-share video di Facebook, kalau saya, mending nge-share videonya jangan video YouTube. Kalau ada YouTube keren, download, di-share ulang. Why? Cek sendiri nanti, karena Facebook nggak suka Anda nge-share YouTube di Facebook. You know why? Karena kalau ada iklan, yang dapat duit siapa? YouTube dong. Kalau ada iklan di video YouTube, yang dapat duit siapa? YouTube. Ya kan? Nah, Facebook dapat apa? Nggak dapat apa-apa. Jadi oleh Facebook, reach kalian, penampilan atau impression dari video YouTube itu akan dibatasi. Jadi kalau Anda pengen di-share banyak, download dulu, baru share ulang. Gitu. Itu penting banget. Kemudian, story memang create virality ya. Jadi itu penting banget untuk membuat sebuah story yang bagus. Oh iya, kemudian gini, di sini ada yang pakai email marketing? 1, 2, 3, depan. Oke, ada banyak ya. Apakah Anda sudah melakukan segmentasi di email Anda? Segmentasi? Marketing automation? Ada yang pernah coba? Ini rada advance. Intinya begini, ini sedikit tambahan aja. Misalkan ya, ini ada beberapa orang ya, ada 1, 2, 3, 4. Ada 4. Kalau misalnya mereka join di email saya, kemudian saya nge-broadcast produk A gitu ya, produk A gitu. Bapak buka emailnya, ngeklik beli. Bapak ngebuka, ngeklik nggak beli. Satunya lagi kemudian Bapak ngebuka, habis itu malah nggak ngebuka ya. Bapak mungkin cuma ngebuka aja ya, baca, udah selesai. Ibu boro-boro langsung di-delete. No offense. Tapi itu terjadi gitu kan. Nah nanti yang beli seminggu depan, minggu berikutnya mungkin saya akan ngeblas lagi diskon 20% produk A gitu. Bapak yang pertama yang udah beli, dia akan komplain kan, saya sudah beli, kenapa di broadcast lagi, itu jadi problem. Yang nggak beli pun itu pasti punya alasan nggak beli. Kok masih di broadcast lagi gitu? Padahal alasan di otaknya mungkin banyak. Mungkin saya nggak punya waktu untuk olahraga, mungkin harganya mahal. Kalau Anda menggunakan marketing automation yang benar, yang beli, Anda follow up. Pak, cara penggunaannya itu seperti ini loh. Sehari 2 kali sebelum olahraga, pasti dibuka emailnya. Gitu kan? Habis itu tinggal di-upsell lagi bahwa produk A sebaiknya dikombinasikan dengan produk B untuk hasil yang lebih optimal. Bapak yang nggak beli, kita kasih email-email yang men-challenge objection dia. Kalau dia tadi bilang misalkan di otaknya kemahalan atau misalkan nggak ada waktu, email berikutnya, Pak ini loh cara menurunkan berat badan singkat, cuman butuh 15 menit aja di rumah, nggak pakai keluar kamar gitu misalkan. Tapi akan lebih optimal kalau dikasih produk A. Jadi kalau Anda cuma nge-broadcast begitu aja, perhatikan, email open rate Anda pasti akan turun terus. Nah tadi juga dikatakan bahwa Anda harus membuat sebuah sebuah steps, jadi sebuah channel, sebuah sales channel. Jadi kalau Anda ingin mendapatkan opt-in, Anda harus menawarkan produk yang kalau bisa, ini case aja ya. Kalau misalkan di sini ada dokter nggak? Dokter gigi misalkan, atau dokter apa ya, kecantikan gitu. Nah Anda harus menawarkan di depan produk yang semurah mungkin. Jadi dibuat tadi ada eclair misalkan, itu dibuat di depan murah mungkin. Ini deh, kalau misalkan fat loss, orang pengen kurus ya, dari gemuk pengen kurus gitu. Di depan saya akan menawarkan produk kecil berupa apapun, bisa ibu, bisa semuanya, untuk dia join dengan harapan cuma sederhana. Saya kalau pengen kurus kesini, ini produk ini bisa membantu dia kesini. Turun 1 kilo seminggu, mau nggak dia download? Dia gemuk nih, ada orang gemuk nih, turun 1 kilo seminggu, mau nggak? Pasti mau dong. Apakah turun 1 kilo itu berarti dia langsing? Enggak loh.
tapi Anda mendapatkan trust. Jadi ketika minta email, jangan nulis subscribe to get newsletter. Itu nggak ada gunanya. What the hell is newsletter? Anda harus mencapai ke goal. Oke, goalnya adalah langsing. Jadi ini loh ebook untuk menurunkan berat badan dalam seminggu. Udah, dia pasti join. Nanti setelah dia join, Anda harus mengkonvert dia dengan produk murah. Produk murah, tapi jangan asal produk. Produknya harus membantu dia geser ke kanan lagi, geser ke goalnya lagi. Jadi menggunakan produk ini, Anda bisa menurunkan berat badan yang tadinya seminggu 1 kilo, jadi seminggu 2 kilo. Bayangkan kalau misalkan Anda melakukan ini dalam waktu 3 bulan, ya kan? Lebih dekat lagi. Nah, dia baru akan beli. Dan begitu turun, langsung di upsell lagi. Jadi tekniknya seperti itu. Jadi harus ada produk Anda harus dibuat sales funnel-nya. Jadi saya membuat portal-portal, misalkan ada supplier.id, kemudian ada digitalmarketer.id. Itu goalnya kita tentukan, ada 3. Orang yang pengen punya bisnis online atau toko online, tapi belum. Atau orang yang sudah punya toko online atau bisnis online, pengen lebih maju lagi. Dan yang ketiga adalah orang yang punya bisnis offline, pengen masuk ke online. Jadi kita definisikan targetnya dulu. Mereka punya pertanyaan pasti. Caranya gimana, mahal gak, penting gak bisnis online dan sebagainya. Itu pertanyaan pasti ada. Nah, artikel-artikel Anda harus menjawab itu. Untuk orang yang pertama, yang gak punya bisnis online dan pengen online, saya menawarkan, kenapa sih gak join ke supplier.id? Supplier.id kita punya barang, Anda tinggal langsung jualan, udah gak pusing mikirin barang impor lah, modal harus besar lah, kita bisa dropship. Itu semua bisa. Tetapi berikut-berikutnya, kita langsung upsell lagi. Saya langsung melakukan upsell. Bulan depan ada workshop saya gitu. Jadi kalau Anda ingin membawa bisnis offline Anda atau ingin meningkatkan omset bisnis online Anda, minggu depan saya ada workshop digital marketing, misalkan seperti itu. Ya udah langsung mereka sign up. Harganya dibuat premium. Jadi Anda harus membuat apa ya istilahnya sales funnel. Itu harus dibuat dengan rapi gitu. Oke, kurang lebih seperti itu. Jadi Anda harus menggabungkan traffic strategi, cari traffic di mana, beli. Itu nggak masalah udah traffic dengan media commerce, karena kita nggak butuh yang namanya online shop biasa lagi. Udah terlalu banyak online shop biasa. Kurang lebih itu dari saya. Nama saya Denny Santoso. Terima kasih. Selamat malam.